Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CMB Sekuritas Indonesia. Bersama saya Kevin Judo Huta Barat, dan kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk dalam top gainers, top losers, dan juga top value periode tanggal 22 Maret sampai dengan 29 Maret 2022. Yuk kita langsung aja untuk membahas. Di posisi pertama ada top gainers, yaitu saham ESA yang mengalami penguatan ini dari tanggal 22 Maret sampai dengan 30 Maret 2022 sebesar 15,03% ke level 995. Nah, kalau kita lihat penguatan ini juga sejalan dengan rilis laporan keuangan ESA yang mencetakkan laba sebesar 13,97 juta US dollar pada tahun 2021. Nah, ini berbalik dibandingkan pada tahun 2020 yang mencetakkan kerugian mencapai 19,12 juta US dollar. Nah, di sebelah kiri saya terlihat ada pergerakan dari saham ESA. Di sini kalau kita perhatikan pergerakannya cenderung sideways, namun tiba-tiba di endingnya menjelang bulan Maret ini cenderung menguat. Kalau kita perhatikan teman-teman, untuk ESA sendiri memang untuk saat ini memang kalau kita perhatikan di level 995 ini adalah menguji level dari resistennya, yaitu 1000. Jadi kalau kita perhatikan apakah perdagangan selanjutnya akan mengetes level resisten 1000 ini kuat apa tidak, nah itu kita akan perhatikan. Tapi di sisi lain kalau ternyata level dari resisten 1000 ini jebol dalam arti breakout, ini peluang penguatan masih cukup terbuka sampai dengan 1120 ya. Nah, tapi andai kata level dari resisten 1000 itu ternyata kuat, nah dia ada potensi secara short term akan swing ya. Dengan peluang ke supportnya berapa? Kalau di sini kalau kita perhatikan support pertamanya di 910, lalu support kedua di 780. Nah, demikian untuk saham dari gainers. Untuk top losers periode 22 Maret sampai dengan 29 Maret 2022 ada saham Friend yang mengalami penurunan sebesar 7,59% ke level 73. Nah, rilis dari laporan keuangan tahun 2021 ini Friend mengalami kenaikan ya, khususnya di kenaikan pendapatan itu sebesar 11,15%, yang dimana kalau kita lihat dari secara bottom line memang kerugian Friend sudah menipis ya. Itu di sepanjang tahun 2021 itu adalah 453 miliar rupiah. Kalau kita bandingkan dengan laporan tahun 2020 itu sebenarnya Friend itu ruginya mencapai 1,52 triliun rupiah. Nah, kami mengekspektasikan pelanggan Friend ini akan tumbuh besar nih sebesar 19-20% di full year tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara forecast. Dan kami merekomendasikan untuk secara jangka panjang itu adalah rekomendasi add dengan targetnya di 126. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan saham Friend di mana pergerakannya sideways cenderung melemah, dan kalau kita perhatikan untuk hari tanggal 29 Maret di mana pergerakan Friend ini di level 73 ya. Dia menguat sebesar 1,39%. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini Friend akan menguji level resistennya di 73. Kalau misalnya 73 sebagai resisten break, peluang dia naik masih cukup terbuka dengan resisten kedua di 80. Cuman hati-hati teman-teman Bapak Ibu, bila mana level resisten 73 ini kuat, tidak jebol, nah dia akan masih melanjutkan swing terbuka sampai dengan berapa? Kalau kita lihat di sini support yang pertama di level 70, support kedua di level 66. Makanya untuk perdagangan selanjutnya adalah ini pengujian buat level dari resisten di 73. Demikian untuk saham top losers ya. Untuk top value ada saham BBRI yang dimana kalau kita perhatikan total nilai transaksinya ini sebesar 3,2 triliun rupiah, dimana periodenya ini dimulai dari tanggal 22 Maret sampai dengan 29 Maret 2022. Nah, kalau kita perhatikan juga memang pergerakan BBRI ini juga terlihat adanya katalis asing, dalam arti katalis asing yang masuk ke dalam pasar regular market di mana mencetakkan sebesar 1,4 triliun rupiah periode 22 sampai dengan 29 Maret 2022. Dan kalau kita perhatikan juga dengan adanya konsolidasi antara BBRI, PNM, dan juga Pegadaian, ini juga menaikkan net interest margin konsolidasi dengan di tahun 2021 ini melonjak ya, 7,7%. Dan kalau kita perhatikan di tahun 2020 ini hanya di kisaran 6,9%. Kami juga mengcover saham BBRI ini dengan target valuasi itu di kisaran level targetnya 5.000 dan rekomendasinya adalah add atau beli.
Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan BBRI yang dimana pergerakannya sideways cenderung menguat gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk di level 4.690 penguatannya masih bisa melanjut dengan resisten pertama itu di 4790 atau 4.790. Lalu kalau ternyata level tersebut breakout, ini peluang naik masih cukup terbuka dengan level resisten kedua di 4.980. Nah, bila mana level resisten dari 4.790 ini kuat, tidak breakout, peluang akan swing masih cukup terbuka dengan support pertama di level 4.640, support kedua di 4.600. Sekian gainers versus losers periode 22 Maret sampai dengan 29 Maret 2022. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.